Welcome back guys. Yeah. Aduh, belum pas tadi. Balik lagi sama gue di Lele Talk. Akhirnya kita sampai lagi di pembuatan konten berikutnya di hari ini yang cukup panas guys. Panas-panas pakai kupluk. Iya, rambutku jelek banget. Udahlah pakai kupluk aja lah. Udah biar lumayan. Nggak keren-keren amat sih, tapi lumayan lah. Gimana guys, apa kabar? Masih sehat? Masih. Masih positif? Masih. Ya, gitu guys. Oke, hari ini sepertinya hari yang cukup cerah, cukup yang lancar dengan semua kegiatan masing-masing. Pekerjaan semua lancar, alhamdulillah. Malam ini gue mau sedikit mengutarakan pemikiran gue kali ya tentang suatu hal yang sebenarnya masih ada korelasinya dengan kegiatan kita berhari-hari belakangan ini, yaitu adalah tentang motor lewat. Sorry, tentang kebiasaan. Kebiasaan, iya. Kebiasaan lu seperti apa? Kebiasaan gue seperti apa? Kebiasaan dia, kebiasaan si B, si C, semua akan beda-beda guys. Tapi menurut gue tuh cukup jadi topik yang menarik ya untuk dibicarakan dan ditelaah satu persatu. Masalah kebiasaan. Kebiasaan itu kan berarti kalau misalnya kita ingat-ingat lagi dan kita coba telaah secara bahasa ya. Biasa. Biasa itu ya normal, seperti seharusnya, seperti keadaannya. Terus ditambahin imbuhan ke sama an. Jadi kebiasaan. Jadi sebuah kata sifat yang kayak ya lo kebiasaannya kayak begini. Gua kebiasaannya merokok, gua kebiasaannya ngapain, gua kebiasaannya gitu. Satu hal yang sebenarnya hal yang simple tapi kadang bisa jadi hal yang positif, kadang bisa jadi hal yang negatif. Kenapa coba? Gue coba menelaah dari point of view dari gue ya sebagai laki-laki singlet single, menelaah tentang kebiasaan. Karena biasanya kalau misalnya tuh kan ngomongnya biasa lagi, karena biasanya kalau untuk orang-orang yang sudah berkeluarga gitu ya, kadang kebiasaan ini bisa jadi sebuah masalah. Kadang gue sih dulu merasakan hal seperti itu. Kebiasaan itu kadang bisa menolong lo, kadang bisa menjerumuskan lo ke suatu hal yang nggak benar gitu. Kayak lo melakukan suatu hal yang lo lakukan itu berulang-ulang dan hampir setiap hari dan selalu berulang, akhirnya jadi sebuah kebiasaan. Orang ngomongnya akan kebiasaan dia begini. Kayak contohnya aja, misalnya kalau lo abis mandi, andukan udah kering, lo taruh anduk itu di tempat tidur, itu namanya kebiasaan. Atau lo itu kebiasaan yang negatif menurut gua. Atau lo setelah mandi anduknya habis itu lo jemur, jadi kebiasaan yang positif. Nah kan, beda-beda persepsinya antara orang, namanya kebiasaan. Dan kebiasaan itu pasti akan terjadi begitu lo melakukan hal yang sama-sama lagi dan berulang-berulang lagi. Even mungkin awalnya lo nggak akan notice kalau lo emang melakukan itu terus-terusan gitu. Jadi kebiasaan itu sesuatu hal yang patut kita syukurin juga sebenarnya. Jadi kalau dibilang lo ngomong konsisten ya, lo cukup konsisten dengan kebiasaan lo. Gitu. Apa sih menariknya dari kebiasaan? Gue coba ngomongnya kebiasaan bukan dari kayak spesifik ke satu. Misalnya ke satu hubungan punya kebiasaan A B C D. Terus satu pekerjaan ada kebiasaannya lain lagi. Gue coba ngomongnya secara general, nanti coba ya kita skewing lagi ke lebih dalam lagi. Kalau kebiasaan tuh seperti apa sih? Kebiasaan secara general aja lah. Kebiasaan yang sering lo lakuin sendiri, impersonal, yang mungkin akan bukan mengurangi ya, yang mungkin akan mempengaruhi point of view orang kepada lo. Somehow tuh suka kayak gitu soalnya. Balik lagi, ini opini gue. Ini gue yang bicara di sini. Kadang gue punya kebiasaan kayak gini.
eh Kalau misalnya gue diburu-buru, gue suka tiba-tiba sakit perut, guys. Itu kebiasaan gue. Kalau misalnya gue nggak bisa mengontrol secara waktu itu secara tepat dan nggak fix, gue biasanya sakit perut. Kayak contohnya gue mau berangkat kantor, tapi gue telat bangun. Terus kan itu jadi terjadi buru-buru tuh. Biasanya gue sakit perut banget, guys. Sorry. Nah, biasanya gue sakit perut dan akhirnya jadi ya udah gue ke toilet dulu lah, jadi makin lama lah, jadi persiapannya makin ribet lah, bla 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 bla. Itulah salah satu kebiasaan gue. Itu mungkin yang tidak lo sadarin gitu loh kalau tiba-tiba itu terjadi. Jadi ya gue bisa menganggap itu adalah sebuah kebiasaan yang nggak bisa gue kontrol akhirnya. Terus kalau misalnya kita ngomongin satu kebiasaan yang contohnya dengan lingkup pekerjaan lah ya, misalnya lo biasa mengerjakan hal itu, satu pekerjaan itu dalam waktu 10 menit. Tapi misalnya lo tidak melakukan itu dengan kayak fokus, tidak dengan tekun. Jadi lo butuh waktu sebenarnya 10 menit. Padahal mungkin kalau lo sedikit merubah kebiasaan untuk lebih fokus dan lebih tekun, maybe bisa 5 menit, maybe bisa lebih cepat lagi. Tuh. Balik lagi ke kebiasaan. Yang biasa lo kerjain, either lo mau improve atau lo gak mau improve. Jadi tetap kebiasaan lo dan itu akan terrecognize kalau itu adalah kebiasaan lo. Gitu. Kalau menurut sudut pandang gue dari sisi pekerjaan, banyak hal-hal yang kayak kebiasaan-kebiasaan yang gue alamin dan gue hadapin dia dari sisi pekerjaan. Kadang gue berusaha merubah kebiasaan itu pertama dari diri gue sendiri aja cukup sulit, dan juga apalagi kita untuk mempengaruhi orang lain, guys. Rada PR ya. Gitu. Apalagi kalau orangnya mau dikasih tahu, kalau nggak mau dikasih tahu, ya terus aja dipakai tuh kebiasaannya kayak gitu. Ya nggak? Terus itu contohnya kalau misalnya kita dalam sisi pekerjaan ya, guys ya. Tapi kalau misalnya ini contohnya dalam hal relationship, hubungan laki-laki dan perempuan, begitu sebaliknya, perempuan dan laki-laki. Kadang kebiasaan-kebiasaan ini akan timbul begitu lo bersama, ini point of view gue lagi, pada saat lo sudah mulai menjalani sebuah hubungan ini bersama-sama, misalnya dari awal. Misalnya kebiasaan untuk teleponan, kebiasaan untuk chatting, atau kebiasaan untuk ngabarin, atau berbagai macam hal lainnya. Itu sebuah kebiasaan yang akhirnya karena lo melakukan itu secara konstan dan terus-terusan, karena lo anggap kan ini sebagai hubungan ya, jadi kayak gue harus mencoba ini secara konstan, ini secara fix, benar. Kadang suka begitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu yang akan muncul menjadi satu kurang lebih jadi kayak signature lo lah. Gue contohin lagi nih ya. Ini dari gue sendiri. Gue kalau berhubungan sama lawan jenis gitu ya, kebiasaan gue tidak bisa meninggalkan pasangan gue itu berada di situasi di luar. Maksudnya ide dia lagi pergi dari apa, itu dia sendirian. Gue nggak bisa memberikan, gue nggak bisa membiarkan dia ada sendirian di luar. Pasti gue akan menawarkan, misalnya aku jemput ya, aku antar pulang ya, atau kalau kita mau pergi aku jemput ke rumah ya, nanti diantar lagi pulang ke rumah. Kayak gitu. Itu namanya kebiasaan buat gue. Terus saat sesuatu hal, misalnya lo mau makan gitu ya, simpelnya makan sebagai pasangan. Kalau gue balik lagi, kebiasaan gue adalah menyerahkan kayak, untung gue anaknya makannya nggak susah, guys. Jadi gue kayak nggak milih-milih. Ya ada apa yang gue makan, nggak ada ya udah. Kebiasaan gue jadinya gue memberikan privilege untuk pasangan gue untuk memilih, kamu mau makan apa, mau di mana. Nah, gue berusaha untuk mengikuti. Lebih kayak gitu. Itu jadi sebuah kebiasaan. Kayak kebiasaan kita pergi suka nongkrong ke kafe A, kita suka nonton di tempat B, atau kita suka ketemu sama teman-teman di satu tempat yang selalu aja ada di situ. Itu kan kejadian-kejadian yang selalu kita lakukan sama pasangan. Nah, ini yang bagian paling beratnya, guys. Kalau pasangan lo jodoh lo, kalau pasangan lo bukan jodoh lo, gimana? Kebiasaan itu udah selalu lo jalanin. Kebiasaan itu sudah hampir bisa dibilang setiap hari, setiap minggu.
Kalau pacarannya lama setiap bulan, kalau lebih lama lagi setiap tahun, itu lu lakuin terus, lakuin terus. Nah, itu menurut gue hal yang paling sulit selain ya lu namanya sayang dan cinta lah ya. Mamam tuh cinta. Selain sayang dan cinta, kebiasaan itu adalah hal yang paling sulit untuk lu lupakan. Menurut gua. Kenapa? Karena itu sudah tertanam di diri lo, tertanam di kehidupan lo, dan lu nggak bisa dengan tiba-tiba mengulangi, bukan mengulangi, menghapus semua memori itu. Itu sudah jadi sebuah hal yang kayak pattern dalam hidup lo. Menurut gua, karena gua pun kadang suka terjebak sama hal itu. Mungkin gua pernah berhubungan sama orang yang kayak 2-3 bulan, no, 6 bulan, tapi karena kehidupan kita bukan spontan, konstan seperti itu aja, kegiatannya di situ, ngapain aja, pergi kemana, bla 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 bla. Begitu hal itu tidak terjadi lagi sama lo dan dia, itu ada satu hal yang kayak ada yang hilang nih. Itu sumber-sumber galau. Iya kan guys? Jujur aja, pasti suka galau kan kalau baru-baru. Gitu. Makanya gue sih suka mungkin karena gue sadar kali ya, gue sadar, mulai sadar, bukan sadar, gue juga mulai sadar, dan itu nggak mudah juga. Gue mulai membiasakan diri lagi untuk berhubungan sama orang, tapi tidak dengan pattern. Tidak dengan pattern, kenapa? Jadi pada saat, ya na'udzubillah min dzalik guys, lo berhubungan sama orang, tapi ternyata lo tidak berhubungan lama, gak jodoh lah gampangnya. Pattern lu tuh nggak ada gitu, lu nggak ada akan membentuk hal seperti itu lagi, tidak akan ada hal yang mengingatkan lu dengan sesuatu hal yang seperti biasa gitu. Itu hal yang sekarang sedang gue coba, gue pelajari nanti dengan pasangan gue selanjutnya, lebih kayak gitu. Tuh kalau kita ngomongin balik lagi ke kebiasaan, tadi ada kebiasaan bekerja, kebiasaan ke pasangan. Nah, satu lagi mungkin yang terakhir kali ya, ini kebiasaan lo di keluarga. Bisa jadi ini sebenarnya sesuatu hal yang bisa jadi basic lo tuh melakukan sesuatu hal di luar sana, di luar rumah. Karena apa yang lo lakukan di rumah itu memang pada dasarnya adalah menjadi suatu hal yang menjadi patokan lo dalam melakukan sesuatu di luar. Buat gue, point of view gue, karena saat lo melakukan satu kebiasaan yang baik di rumah, dengan sesimpelnya aja lo habis makan, lo cuci piring, lo taruh ke belakang tempat cuci piring, and then lo cuci sendiri. Itu bisa lo bawa di lingkungan manapun gitu. Lo bisa dibawa ke lingkungan pekerjaan lo bawa ke lingkungan pertemanan lo. Saat lo bertamu jadi lebih sopan akan hal-hal seperti itu. Itu kebiasaan, hal yang kedengarannya sebenarnya kalau kita ucapin sih simple, kelihatannya mudah, tapi dijalaninnya sulit guys. Gua pun belum benar-benar amat, ya bukan belum benar amat, belum benar. Cuman gue berusaha menganalisa diri gue dan mencoba kayak mendalami, oke, ini harus gue perbaiki kebiasaan yang buruk. Yuk kita pinggirin sedikit, kebiasaan yang baik, ayo kita tambah. Kayak gitu sih sebenarnya. Sedikit membicarakan tentang sifat kebiasaan. Oke guys. Kayaknya segitu dulu obrolan gue malam ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi sesuatu hal yang berguna buat lo. Tetap positif dan see you guys, bye.